Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah market review XAU/USD yang terjadi kemarin tanggal 22 Maret 2023 dan pas juga kemarin adalah harinya FOMC interest rate ya. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share yang sekiranya memerlukan market review dan kenapa kemarin pergerakan XAU/USD pada saat FOMC kemarin itu bergerak naik ya. Jadi seperti yang sudah saya buat juga analisanya hari Senin terakhir ya. Hari Senin terakhir di situ sudah saya plotkan area di sini ada satu area demand ya, dan ternyata pada saat hari Senin saya membuat analisa itu harga tidak turun ke dalam area demand di sini, yang ada harga itu langsung terbang menuju titik tertinggi yaitu ada di harga di 2009 ya. Yang dimana kita tahu bahwa ketika angka sudah mencapai 2000 itu pasti akan ada banyak seller yang menanti, entah itu sellernya yang menanti banyak atau sudah banyak yang namanya itu adalah aksi profit taking ya. Aksi profit taking kemarin juga sudah banyak, dan seperti yang juga sudah bilang saya sudah bilang hari Senin kemarin, yaitu dimana ketika market sedang kalem sekarang ya, kalem karena akibat berita daripada SVB dan Credit Suisse itu sudah mulai memudar, demand daripada safe haven pasti akan berkurang, sehingga itu juga mempengaruhi pergerakan XAU/USD yang dimana permintaannya itu akan berkurang ya. Jadi otomatis XAU/USD pasti akan perlahan-lahan akan turun. Nah, jadi kemarin itu selama hari Senin Selasa itu pergerakannya turun sampai di hari Rabu, yang dimana saya juga plotkan ada di sini ya, di mana di harga di sini, yang dimana itu merupakan area demand selanjutnya yaitu yang ada di area ini ya, yang dimana ini merupakan area resistance become support ya, yang ada di 1935. Jadi kalau nggak salah itu kemarin juga sudah saya plotkan yaitu di area 1935 ya, pas banget di area 1935 di sini. Dan kalau dilihat kemarin itu secara berita ya, secara berita kemarin itu tadi malam FOMC memang menaikkan suku bunganya sebanyak 25 basis point dari yang 4,75 menjadi 5% ya. Tapi di sini ada kata-kata yang bisa dibilang sedikit bisa dibilang kenapa USD-nya turun kan? Kenapa USD-nya turun padahal suku bunganya naik? Nah, itu kalau dilihat itu karena ini mungkin akan saya detailkan nanti pada saat analisa fundamental mingguan ya, karena ini kan baru terjadi tadi. Saya juga baru baca berita juga baru sedikit tadi pagi ya kan, sekitar jam 5 jam 6 itu saya baru baca berita tentang ini sedikit. Jadi ini yang saya sepengetahuan saya aja ya, yang dimana di sini kalau dilihat secara data ya, interest rate projection first year quarter pertama itu ternyata turun ya, diperkirakan yang sebelumnya 5,1 turun menjadi 4,3 ya. Dan yang sekarang di mana diperkirakan projection di tahun depan ya, di tahun depan diperkirakan akan dari 4,3 turun menjadi dari sebelumnya 4,3 lalu selanjutnya ke 3,1. Lalu untuk suku bunga yang jangka panjang itu diperkirakan adalah sebanyak 2,5%. Lalu untuk saat ini suku bunga yang terjadi saat ini adalah tetap di angka 5,1%. Jadi kalau bisa dilihat di sini adalah kemungkinan di pertemuan meeting berikutnya ya, pertemuan meeting berikutnya itu kalau nggak salah itu di tanggal 4 Mei ya. Ada di hari tanggal 4 Mei yang dimana diperkirakan sih tidak akan ada kenaikan ya. Yang dimana kenapa tidak ada kenaikan, karena kalau bisa dilihat bahwa interest rate projection saat ini di kuartal sekarang itu adalah tetap di 5,1%. Kalau sekarang kan suku bunganya adalah di 5% ya, 5% saat ini suku bunganya. Jadi bisa dilihat kalau suku bunga di The Fed adalah di angka 5% dan targetnya itu adalah di 5,1 ya, palingan cuma naik 0,1 atau nggak naik cuma 10 basis point sih mungkin, tapi ada juga ada yang bilang tetap akan menaikkan 25 basis point lagi di bulan Mei.
Tapi yang penting adalah yang saya baca tadi pagi ya, kenapa USD-nya itu drop, karena tanggapan daripada Powell itu adalah memang bisa dibilang tidak ada kejelasan untuk kenaikan suku bunga. Yang ada adalah dia sudah memplankan akan ada pemotongan suku bunga, yang dimana pemotongan suku bunga tersebut tercermin di suku bunga projection ya, interest rate projection, yang dimana diperkirakan tahun depan suku bunga di Amerika diperkirakan akan turun menjadi 4,3, kemudian turun menjadi 3,1, dan jangka panjangnya adalah di angka 2,5%. Oleh karena itu yang dianggap dovish oleh market, sehingga USD-nya drop ya pada saat FOMC press conference-nya itu, sehingga gold juga bergerak naik. Tapi itu sih yang saya baru dapat ya, kata-kata secara singkatnya. Mungkin nanti secara detail kenapa dia bilang seperti itu, mungkin nanti pada saat analisa fundamental mingguan akan saya sampaikan, karena saya perlu baca berita lagi, data seperti apa lagi ya, lebih tepatnya Jerome Powell berkata seperti apa, ini mungkin akan saya bahas nanti pada saat analisa fundamental mingguan. Jadi kemarin itu secara teknikal juga, kemarin pergerakan XAUUSD sampai ke harga demand yang ada di 1935 ya, 1935. Kemudian di sini juga ada yang namanya, kalau teman-teman lihat di H4 mungkin di sini bergerak sideways ya. Secara H1 dia bergerak seperti ada double bottom di sini ya. Double bottom, kemudian ada engulfing, bergerak naik, dia ngebreak sideways ya. Di jam 11 malam itu harga itu membreak area sideways yang sebesar ini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa jika teman-teman jeli ya, di sini bukan ini sudah nggak ada demand ya, sudah hilang. Di sini kalau teman-teman lihat, ini bukanlah area supply ya, ini bukan area supply juga. Kalau kita lihat area supply juga, kita itu sebenarnya ada di atas ya. Dan jika teman-teman jeli kemarin, jika yang trading di XAUUSD selama pergerakan hari Rabu ya, dari hari Rabu pagi sampai Rabu malam itu bergerak sideways dari 1945 sampai di 1936. Jadi harga itu bergerak segini-segini aja sampai akhirnya bergerak break ke atas ya. Ini jangan jelas sekali, teman-teman bisa lihat ini harganya ini break ya. Harganya ini break ke atas ya. Kemudian ketika dia break, harga kemudian retest ya, retest, dan itu juga didukung oleh berita FOMC yang dimana Jerome Powell mengatakan adanya hal demikian, sehingga harga langsung terbang dari ketika dia retest tepat banget ya. Harga itu meretest 1945, harga kemudian terbang tertinggi itu sampai di 1978. Jadi siapapun yang nge-buy ketika dia break dan retest itu pasti sudah profit sangat signifikan. Di luar kita tidak tahu apa yang terjadi, di luar kita tidak tahu yang dimana kita tidak tahu pergerakan apa yang akan terjadi ketika berita Jerome Powell itu ya. Tapi pas aja bahwa apa yang dikatakan Jerome Powell ini tepat juga apa yang terjadi secara teknikal, yang dimana dia sideways ya, dia sideways. Kemudian ketika dia sideways menjelang FOMC meeting ya, menjelang press conference ya, harga ngebreak ya, ini bagus banget, harga ngebreak, dan ketika ngebreak harga retest ya. Ketika retest 1 jam sebelumnya, ini kan harga berarti retest nih, harga retest 1 jam sebelumnya, dan ketika keluar berita FOMC harga langsung terbang ya, langsung terbang dari 1945 sampai ke 1978. Jadi ini bisa dikatakan bahwa analisa teknikal di sini berhasil yang namanya memprediksi angka masa depan ya, yang dimana secara teori kita lihat adalah harga ngebreak sideways, harga ngebreak sideways, retest sideways, dan kemudian terbang ya. Simpelnya sih seperti itu ya. Tapi jika yang ada pada saat FOMC meeting itu membuat USD naik, maka ini kemungkinan tidak akan terjadi ya. Kemungkinan bisa aja dia awalnya ngebreak sideways, retest, sekiranya retest, tapi ketika pada saat berita itu membuat USD terbang, maka otomatis XAUUSD pasti akan bergerak turun ke bawah seperti itu ya. Jadi kita tidak tahu memang apa yang akan terjadi, tapi pas aja kemarin itu analisa teknikal yang terjadi seperti ini itu mampu memprediksi arah selanjutnya kemana pergerakan XAUUSD, bahkan sampai ke 19
0,78, sangat tinggi ya. Jadi siapapun yang nge-buy kemarin itu pasti sudah mendapatkan profit yang cukup lumayan. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari kemarin pasca FOMC. Jadi berita FOMC nanti akan saya lebih detailkan lagi pada saat analisa fundamental mingguan ya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton, biasanya itu nanti akan saya share di hari Minggu atau di hari Senin. Oke, jadi sekian aja untuk market review XAUUSD-nya pada hari kemarin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.